Hai semua, jumpa lagi. Sekarang kita akan belajar bersama tentang bagaimana menyusun rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian. Jadi kita ada tiga topik. Pertama rumusan, kedua tujuan, yang ketiga manfaat penelitian. Kita mulai dari yang pertama, apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Jadi rumusan masalah itu adalah sebuah pertanyaan ya, dengan tujuan agar diperoleh jawabannya maka dilakukan pengumpulan data atau penelitian. Nah, dengan kata lain, rumusan masalah itu dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik. Topik di sini bisa kita asumsikan atau kita tuju pada yaitu judul. Bagaimana cara membuat rumusan masalah? Yang paling penting pada dasarnya itu adalah sesuai dengan judul penelitian. Jadi teman-teman, sebelum membuat rumusan masalah, itu dibuat latar belakang masalah dan yang pasti judulnya tidak boleh diubah-ubah lagi. Maka dari itu, difikskan dulu judulnya agar teman-teman mudah melanjutkan mulai dari membuat latar belakang, kemudian rumusan, nanti ketujuan hingga manfaat. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi ingat gunakan kata-kata tanya seperti bagaimana, terus apa, ya. Kemudian jawabannya dapat diperoleh secara ilmiah. Secara ilmiah yang dimaksud itu ada data dan fakta. Ini berdasarkan temuan-temuan lapangan. Kemudian dituliskan secara jelas dan padat, tidak ambigu atau multitafsir. Nah, untuk menghindari ambigu ini, biar tidak terjadi ambigu, maka dalam satu rumusan masalah cukup satu pertanyaan. Misalnya hindari kata seperti ini. Bagaimana peningkatan dan pengaruh? Jadi hindari kata hubung dan di dalam sebuah satu kalimat tanya rumusan masalah. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menghindari terjadinya ambigu atau multitafsir. Ada beberapa jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang memuat pertanyaan tentang suatu hal yang variabelnya berdiri sendiri. Contoh, bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan model A? Jadi variabelnya sudah jelas, itu ada hasil belajar, kemudian terhadap setelah penerapan model A. Kedua, bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru? Ini variabel-variabelnya berdiri sendiri. Nah, rumusan masalah deskriptif ini banyak digunakan untuk penelitian-penelitian deskriptif tentunya ya. Lalu yang kedua itu ada rumusan masalah yang komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang pertanyaannya membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Contoh, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara model A dan B? Ini biasanya untuk penelitian-penelitian eksperimen ya. Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan kinerja guru antara lulusan S1 dan S2? Ada yang dibandingkan. Kalau rumusan masalah pertama ini adalah model pembelajarannya. Kalau rumusan masalah kedua itu adalah lulusannya S1 dan S2. Yang ketiga, ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah ini adalah menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada beberapa jenis rumusan masalah asosiatif. Yang pertama, jenis hubungannya ada simetris, yaitu hubungannya sejajar dan tidak saling mempengaruhi. Yang kedua itu kausal, sebab akibat, tetapi tidak timbal balik. Yang ketiga itu adalah interaktif, saling mempengaruhi dan bisa timbal balik.
Seperti apa contoh rumusan masalahnya? Yang pertama, jika dia simetris, contohnya adalah adakah hubungan antara kemampuan matematika dan kemampuan renang siswa di kelas 1 SDA. Nah, artinya tidak saling mempengaruhi antara kemampuan matematika dan kemampuan renang, seperti itu. Yang kedua, kausal, itu sebab akibat. Contohnya adalah, adakah pengaruh cuaca terhadap penjualan es cendol di desa A? Nah, ini tidak berlaku sebaliknya. Misalnya, adakah pengaruh penjualan es cendol di desa A terhadap cuaca? Jadi itu tidak bisa terjadi hubungan timbal balik. Misal ya, ketika pengaruh dalam cuaca panas, penjualan es cendol di desa A meningkat. Tetapi ternyata suatu ketika penjualan es cendol di desa A itu menurun, padahal cuaca tidak hujan atau panas, jadi seperti itu. Jadi tidak bisa menimbulkan sebab akibat atau timbal baliknya tidak bisa ya. Lalu yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara motivasi dan hasil belajar siswa? Nah, ini bisa terjadi hubungan timbal balik. Misal motivasi tinggi menyebabkan hasil belajar tinggi. Kemudian hasil belajar tinggi juga ternyata dipengaruhi oleh motivasi belajar yang tinggi. Seperti itu. Jadi ini ada hubungan timbal balik ya. Itu adalah rumusan masalah asosiatif yang hubungannya interaktif. Lalu kita lanjut ke bagian kedua, yaitu bagaimana menulis tujuan penelitian. Yang paling penting adalah tujuan penelitian itu sesuai dengan rumusan masalah. Jadi setelah membuat rumusan masalah, maka dilanjutkan dengan menulis tujuan penelitian. Kata-kata yang digunakan pada penulisan tujuan umumnya adalah menggunakan kata diawali dengan kata untuk dan dilanjutkan dengan KKO, kata kerja operasional. Yang operasional ini adalah kata kerja yang terukur. Umumnya biasanya di tujuan itu digunakan untuk menemukan atau untuknya bisa dihilangkan juga menemukan, memaparkan, mendeskripsikan. Biasanya tiga hal ini itu adalah untuk jawaban terbuka. Sementara ada tujuan juga diawali dengan kalimat untuk mengetahui, ini biasanya untuk jawaban tertutup. Jadi silakan bisa dipilih tujuan penelitian itu disesuaikan dengan rumusan masalah yang diambil. Misal jika rumusan masalahnya bagaimana gambaran seperti itu atau bagaimana gambaran pelaksanaan pembelajaran di sekolah A, berarti rumusan masalahnya adalah mendeskripsikan pembelajaran di sekolah A seperti itu ya. Contoh, kita langsung ke contoh. Ada sebuah judul yaitu implementasi model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Ayo Maju semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Maka rumusannya adalah bagaimana hasil belajar siswa setelah implementasi model pembelajaran inquiry. Jadi ini rumusan masalah yang dapat diambil. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui hasil belajar IPA setelah implementasi model. Nah, ini adalah salah satu judul, kemudian rumusan masalah dan tujuan. Nah, sekali lagi nanti disesuaikan dengan kebutuhan penelitian teman-teman ya. Yang pasti perlu diingat bahwa antara banyak rumusan masalah dengan tujuan itu minimal sama. Maksudnya, jika rumusan masalahnya ada 3, maka minimal sekali tujuannya juga ada 3. Seperti itu ya. Kalau rumusan masalahnya 3, tujuannya minimal 3. Kalau 4, boleh 5, dan seterusnya. Tapi idealnya yang berlaku secara umum itu adalah berapa banyak rumusan masalah, segitulah tujuan penelitian. Kita lanjut di bagian ketiga, yaitu bagaimana menulis manfaat penelitian. Jadi setelah rumusan, tujuan, maka diikuti dengan manfaat penelitian.
Manfaat penelitian ini sesungguhnya berkaitan dengan tujuan penelitian. Jika tujuannya spesifik dan unik, maka manfaatnya juga spesifik. Manfaat itu adalah narasi yang objektif, menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan terpenuhi. Manfaat bisa bersifat teori atau bersifat praktis. Misalkan memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti. Manfaat itu sangat terkait dengan bagian saran pada akhir penelitian, yaitu kesimpulan dan saran. Salah satu poin saran adalah penjabaran yang berkaitan dengan manfaat. Makanya harus terdapat hubungan antara manfaat dengan saran. Jadi manfaat kepada siapa, sarannya pun kepada siapa. Jadi tidak ngasal ketika membuat manfaat suatu penelitian. Terdapat dua jenis manfaat ya. Pertama secara teoritis. Kalau teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian varikatif untuk mengecek teori yang sudah ada. Nah, apakah manfaat ini akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut? Manfaat ini juga muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Jadi ini yang dimaksud dengan manfaat teoritis. Lalu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang praktis. Misal, jika ada masalah nilai siswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai siswa. Biasanya manfaat praktis tidak hanya satu objek, bisa lebih, misalnya untuk siswa, untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk peneliti. Kita masuk ke contoh ya. Kembali di contoh yang sama, judulnya adalah implementasi pembelajaran inquiry untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Ayo Maju semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Kita mulai dari manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis dapat ditulis seperti ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam mengembangkan implementasi model pembelajaran inquiry secara lebih lanjut. Selain itu, juga sebagai nilai tambah hasanah pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang IPA di sekolah dasar, karena ini judulnya IPA untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, ini secara teoritis. Nah, teman-teman bisa mengeksplorasi lagi, namun tetap manfaat teoritis itu berkaitan dengan menguji atau membuktikan suatu teori dengan melakukan penyelidikan secara empiris. Manfaat praktisnya, yang pertama bagi siswa. Nah, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 ya, SD Negeri Ayo Maju semester 2 dengan implementasi model pembelajaran inquiry. Jadi di sana dia diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Yang kedua, bagi guru. Implementasi model pembelajaran inquiry dapat memfasilitasi siswa dalam belajar, membuat pembelajaran menjadi bermakna sehingga hasil belajar dapat meningkat. Ini bagi guru ya. Kemudian bagi kepala sekolah. Nah, di sini ada beberapa sering ditemui ditulis bagi sekolah. Jadi sebaiknya kepada siapa subjeknya yang ada di sekolah, yaitu dalam hal ini adalah pimpinan di sekolah. Sehingga manfaat yang cocok itu adalah hasil penelitian implementasi model ini memberikan referensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar yang dilakukan guru, serta kepala sekolah dapat mendukung guru untuk melakukan pembelajaran yang lebih variatif lagi. Nah, di sana dimaksud manfaatnya bagi kepala sekolah. Nah, teman-teman bisa juga tambahkan manfaat bagi peneliti misalnya ya. Kemudian seperti yang saya ungkapkan tadi, manfaat akan berkaitan dengan saran. Nanti hasil penelitian yang sudah diperoleh, data-datanya, kemudian disimpulan sarannya juga bagi siswa harus bagaimana, bagi guru, bagi kepala sekolah, atau bagi peneliti. Ya, itu saja dulu. Silakan lanjutkan kegiatan untuk menulisnya mulai dari judul, latar belakang, rumusan masalah, manfaat,
rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selamat menulis, semoga berhasil. Terima kasih.